Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwutari Yulia Sipa selaku moderator dari kelompok 1 kelas MN22A Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, berikut untuk nama-nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Ahmad Maulana, yang kedua ada Anggi Oktavia Rahmadani, yang ketiga ada Anita Fitriyaha, yang keempat ada Mardani, yang kelima ada Rahma Aisyah Fatimah Hajara, dan terakhir ada saya sendiri Sriwutari Yulia Sipa. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas perihal laporan kajian pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan judul Pemanfaatan Kedelai sebagai Peluang Usaha Potensial Studi Kelayakan Bisnis Pabrik Tahu Mekar Saluyu, Kelurahan Mekar Pohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Langsung aja, yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri Sriwutari Yulia Sipa terkait bab 1, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi terhadap produk makanan berbahan dasar kedelai, salah satunya adalah tahu. Tahu telah menjadi makanan pokok yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau, memiliki kandungan gizi yang tinggi, dan dapat menjadi bahan olahan dari berbagai jenis makanan. Dengan begitu, mendirikan pabrik tahu merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan populasi Indonesia yang terus bertambah dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan bergizi, potensi pasar untuk produk tahu terbuka lebar. Melalui studi kelayakan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis pabrik tahu bisa dilakukan dengan lebih terukur, mengurangi resiko kegagalan, dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah singkat. Pabrik Tahu Mekar Saluyu merupakan pabrik rumah tangga tradisional yang didirikan tepat di halaman belakang rumah pemilik usaha. Pabrik ini dibangun sekitar tahun 2003 dengan pemilik usaha bernama Bapak Charsim Pahrudin. Dengan bermodalkan Rp300.000 pada tahun 2003, usaha pabrik tahu ini terus mengalami perkembangan dan masih bertahan hingga saat ini. Kegiatan operasi pembuatan tahu Mekar Saluyu sebagian besar dilakukan oleh keluarga sendiri. Ini mampu bersaing dengan pabrikan lain, yang dibantu oleh 12 orang distributor untuk mendistribusikan produknya ke masyarakat sekitar di 2 kecamatan, yaitu Cilebar dan Tempuran. Selanjutnya ada identitas perusahaan. Dengan nama pabrik Mekar Saluyu, alamat Dusun Cigobang, RT 05 RW 03 Desa Mekar Pohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Dengan visi menjadi UMKM pabrik tahu yang unggul, berkualitas, dan berkelanjutan dalam menyediakan produk tahu bagi masyarakat. Dengan misinya yaitu yang pertama, memproduksi tahu yang berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan-bahan yang segar dan aman. Kedua, memperdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, terus meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan pasar melalui strategi pemasaran yang efektif. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 terkait aspek legal yang akan dipaparkan oleh Ahmad Maulana, dan pembahasan bab 3 terkait aspek pasar dan pemasaran akan dipaparkan kembali oleh Ahmad Maulana dan Anggi Oktavia Rahmadani, sekaligus memaparkan terkait bab 4 tentang aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Di sini saya akan memaparkan bab 2 tentang aspek legal. Menurut Indrawati dan Rahmawati tahun 2021, legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggara kegiatan usaha oleh pengusaha atau perusahaan lain dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Selanjutnya, untuk izin usaha, nama pemilik usaha adalah Bapak Charsim Pahrudin. Beliau memiliki NPWP pemilik usaha, surat izin tempat usaha, dan nomor induk berusaha. Nama usahanya Mekar Saluyu, bentuk usaha perorangan. Untuk klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk pabrik tahu Mekar Saluyu yaitu industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya, bukan kecap, tempe, dan tahu. Selanjutnya bab 3, aspek pasar dan pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh pabrik tahu Mekar Saluyu adalah bekerja sama dengan sejumlah orang distributor
yang mendistribusikan atau mengedarkan tahu di dua kecamatan yaitu Cilebar dan Tempuran. Sedangkan segmentasi dari pabrik tahu ini adalah untuk semua kalangan, terutama para penjual gorengan berdasarkan segmennya. Pabrik tahu Mekarsaluyu berada di wilayah pedesaan, maka dalam penetapan pasar sasaran adalah ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar di daerah kecamatan Cilebar dan Tempuran. Target pasar tahu Mekarsaluyu mencakup semua kalangan, mulai dari masyarakat sekitar, warung-warung tertentu, dan penjual gorengan. Selain itu, dengan lokasi pabrik yang strategis, masyarakat dapat memesan ke pabrik secara langsung. Lokasi pabrik yang tidak cukup jauh dengan pasar tradisional menjadi peluang tersendiri terhadap usaha ini. Pasar biasanya memiliki jumlah pengunjung tinggi setiap harinya, yang dapat meningkatkan pelanggan yang lebih banyak. Lokasi dekat dengan pasar juga memungkinkan pemilik usaha dapat bekerja sama dengan pedagang lain untuk mempromosikan dan berkolaborasi terkait penjualan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Rahmadani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 aspek pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 4 strategi. Yang pertama, strategi produk, menawarkan berbagai jenis produk yang diproduksi pabrik tahu Mekarsaluyu dengan tetap memastikan kualitas bahan, kebersihan produk, dan pengemasan yang baik. Yang kedua, strategi harga. Dalam menerapkan strategi harga, pengusaha dapat membandingkan dengan kompetitor terkait harga produk yang mereka jual. Pastikan harga produk yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar agar konsumen tetap tertarik untuk membeli produk di pabrik tahu Mekarsaluyu. Yang ketiga, ada strategi promosi. Menjalin kerjasama dapat dilakukan dengan pelaku usaha lain seperti rumah, makan, kafe, atau warung yang membutuhkan pasokan tahu, sehingga dapat membuka peluang untuk meningkatkan penjualan dalam jumlah besar secara rutin. Yang terakhir, strategi distribusi. Strategi distribusi yang dilakukan pabrik tahu Mekarsaluyu adalah dengan melakukan pengiriman langsung ke warung-warung atau masyarakat sekitar, biasa dikenal dengan istilah direct distribution atau distribusi langsung. Bab 4 mengenai aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, aspek lingkungan bisnis. Aspek lingkungan menilai dampak bisnis terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Keberadaan bisnis di lingkungan tertentu dapat berdampak bagi lingkungan sekitar, di mana segala aktivitas yang dilakukan sangat mempengaruhi daerah tersebut. Oleh karena itu, pemilik usaha pabrik tahu perlu merencanakan strategi bisnis yang efektif untuk keberlangsungan usahanya dengan memperhatikan dari segi demografis, geografis, suhu udara, kelembapan, dan iklim. Yang kedua, ada aspek sosial. Aspek sosial mengkaji pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar pabrik tahu Mekarsaluyu dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengembangkan infrastruktur yang menguntungkan masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada aspek ekonominya. Dalam aspek ekonomi, pabrik tahu Mekarsaluyu harus mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang tiap kali mengalami perubahan, memaksimalkan efisiensi produksi, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen dari berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasokannya. Yang terakhir, ada aspek budaya. Dari observasi yang dilakukan, keberadaan pabrik tahu Mekarsaluyu tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar dalam hal pengelolaan limbah yang dilakukan cukup baik. Bahkan pabrik tahu ini memanfaatkan limbah sekam untuk kegiatan produksinya. Untuk selanjutnya, pembahasan bab 5 terkait aspek teknis dan teknologi akan dipaparkan oleh Anita Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fitriah. Di sini saya akan memaparkan aspek teknis. Yang pertama itu pemilihan lokasi. Penentuan lokasi yang tepat yaitu mampu meminimkan beban pengeluaran dan mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan yang akan didapat. Wati 2021. Untuk melakukan pemilihan lokasi usaha, ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan. Di antaranya, metode berdasarkan hasil value, perbandingan biaya, dan analisis ekonomi. Selanjutnya, yaitu luas produksi. Luas produksi mengacu pada jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu usaha dalam periode waktu tertentu. Menentukan luas produksi harus menyesuaikan dengan kemampuan bisnis yang dijalankan. Penting bagi pemilik usaha yang merinci perhitungan secara cermat dan realistis, serta selalu mengikuti perkembangan pasar dan melakukan penyesuaian kebutuhan. Selanjutnya, ada tata letak. Pada gambar di samping terdapat tata letak pada pabrik tahu Mekarsaluyu. Berikutnya itu aspek teknologi.
Pabrik tahu Mekarsaluyuk merupakan pabrik rumah tangga di mana dalam kegiatan operasionalnya masih dilakukan secara tradisional. Pabrik tahu tradisional umumnya dilakukan dengan cara lebih manual dan sederhana, namun masih tetap memperhatikan aspek kualitas dan higienitas dari proses produksi sampai dengan produk jadi. Untuk memastikan proses produksi yang efisien dan mendapatkan hasil yang maksimal, pabrik tahu Mekarsaluyuk masih perlu membutuhkan pengetahuan tentang proses pembuatan tahu, serta teknologi yang mendukungnya. Berdasarkan hasil observasi dalam kegiatan operasionalnya dalam hal produksi masih menggunakan cara tradisional. Hanya saja untuk proses penghalusan bahan baku seperti kedelai menggunakan mesin penggiling. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas tahu yang dihasilkan. Pembahasan aspek terakhir yaitu aspek finansial pada bab 6 yang akan dipaparkan oleh Rahma Aisyah Fatimah Azahra dan Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aisyah Fatimah Azahra. Di sini saya akan memaparkan materi bab 6 mengenai aspek finansial. Pabrik tahu Mekarsaluyuk sendiri tidak memiliki buku laporan keuangan, sehingga kami tidak bisa mengetahui secara pasti seberapa besar keuntungan per tahun yang didapat oleh pabrik tersebut. Namun, kami melakukan perhitungan estimasi untuk mengetahui perkiraan keuntungan per tahunnya. Pabrik ini memproduksi sekitar 35 loyang per hari, di mana per loyang dipatok seharga Rp45.000. Jika menerapkan 20 hari kerja per bulan atau 5 hari kerja per minggu, maka dalam sebulan memiliki pendapatan sebesar Rp31.500.000. Apabila dikalikan setahun atau 12 bulan, maka pabrik Mekarsaluyuk memiliki pendapatan sekitar Rp378 juta atau laba kotor dan belum termasuk penjualan oncom. Berikutnya, cash flow cost of capital. Perhitungan estimasi laporan laba atau rugi per tahun. Pendapatan sebesar Rp378 juta, biaya pengeluaran, biaya tetap terdiri dari biaya tenaga kerja sebesar Rp96 juta, biaya pengangkutan sebesar Rp14.400.000, biaya administrasi sebesar Rp3.120.000, biaya penyusutan sebesar Rp39.816.000. Berikutnya biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp106.800.000, biaya BBM, listrik, dan air sebesar Rp6.960.000. Maka total biaya keseluruhannya sebesar Rp267.096.000. Berikutnya laba sebelum pajak atau EBIT sebesar Rp110.904.000 dikurangi biaya pajak 1 tahun sebesar Rp37.800.000 sehingga hasilnya laba setelah pajak atau EAT sebesar Rp73.104.000. Aliran kas masuk bersih sama dengan EAT ditambah penyusutan. EAT-nya sebesar Rp73.104.000 ditambah Rp39.816.000, maka hasilnya sebesar Rp112.920.000. Berikutnya analisis kelayakan, break even point atau BEP. BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Total biaya tetap sebesar Rp153.336.000 dibagi harga per unit Rp45.000 dikurangi biaya variabel per unit sebesar Rp13.543, maka hasilnya 4.874 unit atau loyang. Jadi usaha pabrik tahu Mekarsaluyuk akan mencapai BEP pada penjualan ke 4.874 loyang. Jika dalam satu hari menghasilkan 35 loyang, maka diperlukan sekitar 139 hari. Berikutnya BEP rupiah. Sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Sama dengan total biaya tetap sebesar Rp153.336.000 dibagi 1 dikurangi Rp45.000 dikurangi Rp13.543 dibagi Rp45.000,
sama dengan 153.336.000 dibagi 0,301, maka hasilnya 509.497.157.20 rupiah. Jadi usaha pabrik tahu Mekarsaluyuk perlu menghasilkan pendapatan sekitar 509.497.157.20 rupiah untuk mencapai BEP atau menutupi seluruh biaya tetap dan biaya variabel, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani. Di sini saya akan memaparkan terkait bab 6 aspek finansial selanjutnya. Yang pertama ada net present value atau NPV. Untuk total nilai VV of Project diketahui sebesar Rp341.262.158 dengan total nilai investasinya sebesar 200 juta, sehingga untuk nilai NPV-nya sebesar Rp141.262.158. Nilai NPV sebesar Rp141.262.158 bernilai positif, maka investasi pada usaha pabrik tahu Mekarsaluyuk dapat menguntungkan. Selanjutnya ada payback period atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, maka perhitungannya sebagai berikut. Untuk investasi senilai Rp200 juta, untuk project tahun ke-1 senilai Rp112.920.000, maka investasi belum tertutup sesudah tahun kedua sebesar Rp87.080.000. Diketahui nilai project tahun kedua sebesar Rp113.651.040, sedangkan dana yang dibutuhkan untuk menutup kekurangan investasi sebesar Rp87.080.000. Maka waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar Rp87.080.000 dalam tahun kedua yaitu Rp87.080.000 dibagi Rp113.651.040 dikali 1 tahun, sehingga menghasilkan 0,77 tahun atau sekitar 9 bulan. Dengan demikian, payback period dari investasi yang diusulkan adalah 1 tahun 9 bulan, sehingga kurang dari 5 tahun, maka investasi dapat dilaksanakan. Pembahasan selanjutnya, average rate of return atau ARR, ialah membandingkan rata-rata keuntungan bersih yang diharapkan dengan biaya investasi awal yang dikeluarkan. Untuk mencari nilai ARR, harus diketahui terlebih dahulu nilai rata-rata EAT dan nilai biaya investasi awal. Untuk nilai rata-rata EAT dihasilkan Rp74.566.080. Untuk nilai biaya investasi awal sebesar Rp200 juta, maka ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi biaya investasi awal, sehingga nilai ARR sama dengan 0,378 atau 37,28%, menunjukkan bahwa investasi ini memberikan tingkat pengembalian rata-rata sebesar 37,28% per tahun berdasarkan keuntungan yang diperoleh selama 5 tahun. Selanjutnya, perhitungan Profitability Index atau PI dengan rumus total VV of Projects dibagi total VV of Outlays. Diketahui nilai VI 1,70 lebih besar dari 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, maka rencana untuk menjalankan usaha pabrik tahu diterima. Dan yang terakhir, internal rate of return atau IRR. Yang pertama, mencari rata-rata project terlebih dahulu. Diketahui nilai rata-rata project sebesar Rp114.382.080. Perkiraan besarnya PP atau payback period dengan rumus total nilai investasi dibagi rata-rata project menghasilkan 1,748. Dengan tabel A2 tahun kelima, diketahui yang terdekat dengan angka 1,748 adalah 1,762, yaitu 49%. Secara subjektif, tiap diskon dilakukan pengurangan sebesar 2%, sehingga menjadi 47% untuk mencari nilai positif dari nilai NPV. Dan juga untuk hasil dari DF 49% dilakukan penambahan sebesar 1% menjadi 50% untuk mencari nilai negatif dari NPV. Untuk perhitungan nilai NPV dengan bunga 47% dan bunga 50% dapat dilihat dari gambar di samping. Untuk nilai NPV dengan bunga 47% sebesar Rp6.960.381. Untuk nilai NPV dengan bunga 50% sebesar minus Rp2.326.786. Dengan menggunakan rumus interpolasi linear,
Diketahui nilai IRR sebesar 47,02%. Dengan interpolasi, IRR usaha ini diperkirakan sekitar 47,02% pada tingkat pengembalian tahunan atas investasi yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa di setiap tahun, nilai investasi tumbuh sebesar 47,02% berdasarkan arus kas yang dihasilkan oleh usaha pabrik tahu. Selanjutnya, simpulan hasil kajian finansial. Yang pertama, net present value dengan hasil Rp141.262.158 dengan rata-rata industri sebesar Rp100 juta. Yang kedua, payback period dengan hasil 1,77 tahun dan rata-rata industri sebesar 2 tahun. Yang ketiga, average rate of return dengan hasil 37,28% dengan rata-rata industri sebesar 25%. Yang keempat, internal rate of return dengan hasil 47,02% dengan rata-rata industri sebesar 30%. Dan yang terakhir, probability index dengan hasil 1,7 kali, rata-rata industri 1 kali. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa usaha pabrik tahu Mekarsaluyuk layak untuk dijalankan karena keseluruhan perhitungan kelayakan usaha semuanya baik. Untuk bab 7 yaitu penutup dan terdapat kesimpulan dan syarat. Kesimpulan laporan kajian studi kelayakan bisnis pada pabrik tahu Mekarsaluyuk. Yang pertama, dalam aspek legal. Usaha pabrik tahu ini sudah mendapatkan izin usaha dan didukung oleh pemerintah setempat. Kedua, dalam aspek pasar dan pemasaran. Untuk permintaan pasar di wilayah Cilebar dan Tempuran relatif stabil dan cenderung meningkat. Yang ketiga, dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat baik untuk perkembangan usaha pabrik tahu Mekarsaluyuk. Yang keempat, dalam aspek teknis dan teknologi terhadap infrastruktur dan peralatan yang digunakan untuk produksi tahu sudah memadai untuk menjalankan usaha. Yang kelima, berdasarkan analisis keuangan, hasil perhitungan seperti NPP, IRR, ARR, PP, dan PI menunjukkan bahwa usaha pabrik tahu ini layak secara finansial. Untuk sarannya, yang pertama, pengelolaan keuangan harus dengan hati-hati mengingat adanya fluktuasi dalam penjualan dan biaya operasional yang mungkin berubah. Yang kedua, penting untuk terus mempertahankan kualitas produk tahu agar tetap berkualitas untuk memuaskan pelanggan. Yang ketiga, sistem distribusi yang efisien harus diperhatikan untuk memastikan produk sampai ke konsumen dengan tepat waktu dan kualitas tetap terjaga. Yang terakhir, memitigasi resiko terhadap fluktuasi harga bahan baku dengan melakukan diversifikasi sumber pasokan. Demikianlah paparan mengenai laporan kajian studi kelayakan bisnis pada kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.